Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait perkawinan sukma dengan raga. Jika saja yang sudah menikah kemudian ditanya di mana istri atau suami, maka akan dijawab sesuai dengan identitas yang sudah tercatat. Bisa saja jawabnya suaminya sedang di kantor, atau bisa juga jawabnya istrinya sedang di rumah. Dalam dunia spiritual, ternyata suami dan istri itu diibaratkan sebagai sukma dan raga. Sukma sebagai suami dan raga sebagai istri. Sukma dan raga diikat oleh mahar yang bernama nafas. Selama nafas masih berjalan atau selama masih bernafas, berarti selama maharnya ada, maka suami dan istri, sukma dan raga masih dapat menyatu. Tetapi ketika sukma dan raga, ketika nafas atau maharnya sudah tidak berlaku lagi, maka suami dan istri, sukma dan raga harus dipisahkan. Karena nafas ini merupakan mahar perkawinan antara sukma dan raga, maka nafas ini harus dipelihara supaya pernikahan atau perkawinan sukma dan raga ini dapat menjadi perkawinan yang baik. Nafas ini nafas ini berlangsung setiap waktu, bahkan mungkin setiap detik. Nah, untuk mengelola nafas agar menjadi mulia atau menjadi bernilai, sehingga perkawinan antara sukma dan raga juga bisa bernilai, maka setiap iringan nafas haruslah selalu diiringi juga dengan mengingat atau zikir kepada Allah. Kenapa nafas harus diiringi zikir kepada Allah? Karena nafas itu merupakan salah satu aktivitas yang cepat, seperti halnya detak jantung. Nah, aktivitas makhluk yang paling cepat yaitu iblis. Iblis itu kecepatannya per detik. Sehingga iblis memiliki kemampuan untuk memalingkan manusia dari Allah setiap detiknya. Maka agar tidak dipalingkan oleh iblis, dalam setiap tarikan napas kita harus berzikir kepada Allah. Zikir yang paling maksudnya yang mudah lah, katakanlah yang bahasanya mudah maksudnya, yang bisa dilakukan seiring tarikan nafas adalah zikir hu Allah. Dalam tafsir Spirit Al-Fatihah saya sudah sampaikan bahwasanya inti Al-Quran adalah Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah adalah Bismillah. Inti Bismillah adalah Allah, lafaz Allah. Inti lafaz Allah adalah hu. Jadi dalam mengiringi setiap nafas sebaiknya diiringi juga dengan lafaz hu Allah.
Sederhananya seumpama cara melakukannya sebenarnya tidak sulit ya. Ketika kita menarik nafas, lafadkan hu baik secara lisan ataupun hati. Hu Allah, hu Allah, begitu. Nah, apa dampaknya? Dampak secara psikologis aja dulu. Ketika kita mengingat, terus mengingat dan mengingat sesuatu, maka hubungan kita dengan yang kita ingat itu akan menjadikan relevansi aktivitas. Seumpama kita selalu mengingat istri, maka aktivitas kita itu akan terkait dengan istri, tidak akan keluar dari apa yang disepakati gitu loh. Jika kita terus mengingat Allah, maka aktivitas kita juga akan terkait dengan Allah. Akan lahir ketakutan terhadap Allah. Mau korupsi ingat Allah, mau nyolong ingat Allah, mau berbuat yang berdosa juga ingat Allah. Jadi keteringatan kita, zikir kita itu menyebabkan ada hubungan langsung dengan Allah, sehingga aktivitas kita itu selalu dibayang-bayangi oleh rasa takut kepada Allah gitu. Pada awalnya seperti itu. Karena ketika kita takut kepada harimau, hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah menjauhi harimau itu. Tapi ketika kita takut kepada Allah, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nanti akan timbul ketakutan kepada Allah yang nanti pada akhirnya akan lebih mendekatkan. Perkawinan sukma dengan raga ini, raga difasilitasi oleh satu akal yang dalam video sedulur papat kelima pancer saya sudah sampaikan. Satu akal, yang kedua nafsu ada 4, amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Jadi fasilitas raga itu ada 4. Raga itu sendiri biologis, psikologis, emosional, dan intelektual. Kalau tidak diiringi nafasnya dengan lafaz Allah, dengan mengingat Allah, orang itu mengedepankan akal, maka nanti jatuhnya arogan. Seolah-olah apa yang dia sampaikan paling benar gitu. Karena dia lebih memuja akal. Kalau dia tidak mengiringi nafasnya dengan Allah, dengan lafaz Allah, hu Allah, tapi mengedepankan amarah, maka nanti timbulnya ketika amarah yang dikedepankan itu bisa menimbulkan kerusakan baik pada dirinya maupun kepada orang lain. Nah, jadi jika dia mengedepankan fisiknya, mengedepankan fisik dibanding mengingat kepada Allah, maka yang bisa dia lakukan hanya memamerkan fisiknya saja, memamerkan kehebatan, kemulusan tubuhnya kalau perempuan, memamerkan kehebatan ototnya jika laki-laki. Nah, jadi fungsi dari hu Allah ini untuk mensinkronkan antara hati, yang di situ di hati terdapat nafsul mutmainnah, dengan ruhul kudus. Jadi ruhul kudus dan nafsul mutmainnah itu terdapat dalam hati, sedangkan ruhul hayati terdapat dalam jantung. Jadi setiap tarikan nafas itu berfungsi untuk membangkitkan spirit awal. Jadi untuk mengawali dalam membangkitkan spirit agar selalu mengingat Allah. Cara termudah lah ya bahasanya, yaitu selalu mengingat Allah dengan cara melafadzkan dzikir hu Allah dalam setiap tarikan nafas. Ketika menarik nafas itu dilafadzkan hu, ketika melepaskan nafas lafadzkan Allah.
Jika kesulitan dengan lisan, dengan hati gitu. Nanti spirit itu akan bangun, karena spirit dan malaikat, ruh dan malaikat kan posisinya di hati. Nah, ketika itu terus didampingi oleh zikirhu Allah, maka nanti spiritnya akan bangun, akan menguat. Nah, ketika nafas ini yang merupakan mahar antara sukma dengan raga terus diiringi dengan lafaz Allah, maka nafas ini bernilai. Kalau dalam 1 menit umpamanya kita 50 kali bernapas, maka setidaknya kita mempunyai nilai dalam berzikir kepada Allah sebanyak 50 kali. Jadi dalam video Tomba Ati, revisi Tomba Ati yang sudah saya sampaikan, bahwasanya zikir itu tidak perlu lama-lama. Jadi zikir malam itu tidak direvisi Tomba Ati, tidak disarankan lagi. Zikir malam perpanjanglah, itu tidak disarankan lagi. Tetapi zikir hu Allah sepanjang waktu. Karena zikir hu Allah ini bisa dilakukan sambil makan, sambil naik kendaraan, sambil beraktivitas, itu sangat bisa dilakukan gitu. Nah, jadi zikir hu Allah ini merupakan iringan untuk mahar, yaitu napas, sebagai bukti perkawinan antara sukma dengan raga. Jangan sampai nafas yang setiap waktu keluar dari diri kita ini tidak bernilai, sehingga perkawinan antara sukma dan raga tidak memiliki nilai mahar yang baik. Pada akhirnya ketika perpisahan antara sukma dan raga, maka sukma atau ruhul kudus kita pun tidak memiliki nilai. Demikian terkait dengan perkawinan sukma dengan raga. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.